Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa bertemu lagi, meskipun melalui virtual Zoom, tapi kami bersuka cita, kami bisa melihat wajah satu dengan yang lain, dan kami bersyukur untuk Ibu Lili yang bukan COVID, tapi mungkin ada soal lain. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada dokter supaya bisa menangani dengan baik, dan melalui obat-obat apa saja ya Tuhan, jamah tubuh Ibu Lili supaya dia bisa kembali sehat dan bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Kami berdoa untuk Pak Nur supaya dia juga bisa jadi alatmu untuk menolong dan melayani Ibu Lili. Berkati pelayanan Pak Nur dan Ibu Lili. Berkati juga kami semua supaya kami ketika kami bersama merenungkan firman-Mu, nama-Mu dimuliakan. Perlengkapi kami semua dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, pimpin kami untuk mengenal kebenaran. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi Keluaran pasal 3 ayat 1 sudah. 3 1 sampai 22. Berarti iya. Nanti kita baca tiap orang 2 ayat sudah. Jadi biar kalau kelihatannya kalau satu orang 1 ayat kayaknya kecepatan. Jadi begitu saya mulai, baru nanti Yusuf, baru Gabrian, baru Frank, baru siapa ini? Karen, Sarah, baru Glory, ya. Baru oke. Saya dulu ya, Keluaran 3, 1 dan 2. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Yusuf. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lanjut. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Pak Nur Cahyo 13 dan 14. Kalau bisa. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,
Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Apa ayat 15, 16? Kabarkanlah juga kepada mereka bahwa aku Tuhan, ini dari Bimka, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, mengutus engkau kepada mereka. Akulah Tuhan, itu namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku untuk semua bangsa turun-menurun. Pergilah dan kumpulkanlah semua pemimpin Israel, umumkanlah kepada mereka bahwa aku Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, sudah menampakkan diri kepadamu. Beritahukanlah mereka bahwa aku sudah datang kepada mereka dan sudah melihat bagaimana mereka diperlakukan oleh bangsa Mesir. 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada orang Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Oke, jadi itu ayatnya itu dari pasal 2 sampai 4. Jadi kalau baca lagi pasal 4 itu tentang apa ya? Musa dia jadi ragu-ragu terus bilang, jangan saya Tuhan, orang lain saja. Baru Tuhan tunjukin kalau dia itu berkuasa. Dia kasih tahu, dia tunjukin dia jadikan tongkat jadi ular, terus tangannya yang berubah jadi putih, kena kusta putih seperti salju. Baru nanti setelah itu dia bilang jangan saya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan bilang, oke, kalau gitu saudaramu saja, nanti dia dampingin kamu. Baru setelah itu mereka pergi ke Mesir. Jadi kita langsung ke lesson fokus saja. Jadi God revealed himself to Moses in the burning bush, showing Moses who he is and what he is like. He called Moses to lead the people of Israel out of Egypt and to help them know God's character and power. God promised to be with Moses as he did so. Jadi maksudnya ini, kalau Tuhan itu, Allah itu, dia tunjukkan dirinya itu ke Musa. Tapi karena Musa itu kan manusia, terus Tuhan itu kan Allah, terus karena manusia udah berdosa, berarti ya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan lagi. Jadi ini lewat burning bush. Jadi ini Tuhan tunjukkan kepada Musa siapa itu Tuhan, siapa itu dia. Terus dia tunjukin kalau dia itu berkuasa. Terus dia panggil Musa untuk membawa umatnya itu dari Mesir ke tanah yang sudah dijanjikan. Dan Tuhan janji kalau dia akan menyertai, yang nggak dibilang sampai kapan, tapi dia bilang menyertai Musa saja.
Jadi ini tentang, kalau dilihat ini tentang apa, relationship, tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi menunjukkan kalau bagaimana kalau Tuhan itu masih mengasihi umatnya, walaupun umatnya ini sudah hilang, udah lupa Tuhan itu siapa. Tapi Tuhan juga masih peduli sama mereka. Terus ini poinnya, God wants to be known by His people. Tuhan mau supaya dia dikenal sama umatnya. God graciously reveals Himself to His people. Karena Tuhan ingin supaya dia dikenal sama umatnya, jadi Tuhan tunjukkan diri kepada mereka. God's presence must be treated as holy. Nah, karena Tuhan itu ya Allah, Yahweh, dia kan suci, jadi dia tunjukkan kalau, karena dia suci berarti manusia itu nggak bisa dekat. Karena itu seperti contohnya Tuhan itu seperti matahari, baru kita ini manusia ini kalau dekat ke matahari ya pasti terbakar, karena kita nggak kuat. Ya sama juga seperti Allah itu saking sucinya itu kita sebenarnya nggak tahan, karena kita ini begitu berdosa. Terus God equips His chosen leaders to succeed. Nah, ini Tuhan melengkapi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya. Jadi contohnya Musa. Jadi Tuhan dia tunjukin kalau Tuhan dia bilang untuk bawa tongkatnya. Jadi Tuhan tunjukin kalau dia itu maha kuasa, bisa ubahin tongkatnya itu jadi ular. Jadi dia sudah siapin semuanya, sudah equip Musa, karena Musa itu salah satu leadernya, pemimpin umat Israel. Baru terakhir, God is aware of the problems His people face. Jadi kalau kita baca sebelumnya pasal 2 ayat 11 sampai pasal 3 itu tentang orang Israel itu mereka menderita, terus mereka berdoa kepada Tuhan minta tolong. Jadi Tuhan itu peduli, dia tahu kalau umatnya itu memanggil dia, minta tolong. Jadi itu karakternya Tuhan kalau itu. Lesson application, jadi apa yang kita bisa pelajari tentang Tuhan itu, God made Himself known to Moses through the burning bush. He makes Himself known to us through scripture and His powerful acts. Nah, kalau zaman dulu itu, Tuhan tunjukkan diri kepada Musa lewat burning bush itu. Tapi kalau sekarang ini, karena sekarang ini kita bisa kenal Tuhan itu lewat Alkitab, lewat Alkitab. Karena Alkitab itu God's Word. Jadi kita sebenarnya harus bersyukur kalau kita itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa tahu apa yang Tuhan ingini, karakter Tuhan itu seperti apa, bagaimana cara berhubungan baik dengan Tuhan, bagaimana hidup saleh. Jadi semua itu ada di Alkitab. Jadi kita sebenarnya itu beruntung sekali punya Alkitab. Karena zaman dulu itu, zaman Musa, tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Jadi kalau yang kita bisa pelajari ini, kalau kita punya Alkitab, kita harus pakai Alkitab itu dengan baik, harus pakai waktu dengan baik. Hidup kita ini sebenarnya nggak lama, cuma berapa puluh tahun saja. Ini katanya Jimmy Pardede, ada pendeta Reform dari Bandung, dia bilang hidup kita ini, manusia ini sombong sekali. Kita cuma hidup itu cuma sampai berapa puluh tahun saja, 50, 60, 70. Terus kalau bisa sampai 100, tapi itu jarang. Yang penting kita ini di mata Tuhan itu sebenarnya kecil sekali. Hidup kita cuma hidup sementara saja. Terus bukan itu saja, tapi kita ini sombong orangnya. Kita ini manusia ini berdosa. Terus selalu pikir, saya nggak perlu Tuhan, saya sudah bisa. Jadi kalau nggak ada masalah ya nggak usah panggil Tuhan. Hanya kalau waktu
lagi dalam masalah gitu baru panggil waktu baru berdoa sama Tuhan kayak umat Israel ini. Tapi kalau enggak ya biasa-biasa saja. Oke, iya, saya orang Kristen, iya, saya pergi ke gereja, iya. Tapi enggak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita itu harus pakai waktu dengan baik, baca Alkitab, belajar Alkitab, supaya kita sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan mau. Terus ini we recognize what a privilege it is that God has revealed Himself to us. Iya, berarti kita harus tahu betapa honor kayak privilege apa ya bahasa Indonesianya? Kehormatan ya. Keistimewaan, kehormatan. Iya, keistimewaan kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Terus we respect the name and presence of God. Jadi apa yang kita harus buat, kita harus menghormati nama Tuhan. Kita harus, waktu kita bersama Tuhan itu kita harus sadar kalau Tuhan itu suci. Seperti Musa itu, waktu Musa lihat, waktu pergi, Allah mulai bicara, saya Allah, lepaslah sendalmu, kayak gitu. Berarti itu menunjukkan kalau betapa sucinya Allah. Jadi waktu kita buat renungan begitu, kita juga harus sadar, kita datang di hadapan Allah ini. Jadi kita harus menunjukkan kehormatan gitu. Jadi we take advantage of God's revelation by reading the Bible regularly. Jadi kita selama kita di bumi ini, kita menunjukkan kalau kita ini bersyukur kepada Allah dengan cara ya baca Alkitab, reading the Bible regularly. Jadi bukan cuma asal baca waktu di gereja atau waktu hari Minggu, tapi sungguh-sungguh baca sampai secara teratur. Jadi kayak waktu renungan atau setiap malam baca seperti di Mazmur atau di Amsal dibilang perkataan Allah itu seperti madu gitu, betapa manisnya, betapa indahnya gitu. Iya toh? Jadi kita harus belajar untuk melihat seperti itu. Terus we trust that God knows and cares about our problems. Jadi seperti orang Israel itu mereka menderita. Terus kalau kita ada waktu baca lagi ulang pasal 2 sampai pasal 4. Itu di pasal 2 itu tentang orang Israel menangis, minta tolong kepada Tuhan. Tapi terus akhirnya di ayat berapa gitu di pasal 2 akhirnya Tuhan dibilang kalau Tuhan itu mendengar mereka, mendengar tangisan mereka, mendengar mereka menderita, berteriak kepada Tuhan. Jadi itu bukan berarti Tuhan baru dengar, Tuhan dari surga dengar umatnya di bumi ini lagi menderita, baru Tuhan setelah nggak sengaja, dengar, jadi mau tolong. Bukan, Tuhan itu dari dulu tuh sebenarnya sudah atur waktunya. Jadi jadi mungkin menurut kita pikir, ini Tuhan ada nggak ini? Saya lagi menderita begini, rasanya kayak nggak ada yang tolong saya gitu. Rasanya, di mana Tuhan? Rasanya seperti kayak orang Israel ini lagi menderita. Sebenarnya itu Tuhan dari dulu itu sudah tahu, sudah dengar. Karena Tuhan kan Alfa dan Omega. Dia ngatur waktu, dia di luar waktu. Jadi Tuhan tahu, cuma Tuhan kadang-kadang biarkan kita menderita atau mengalami suatu pencobaan atau persoalan kayak gini supaya kita bisa makin minta tolong kepada Tuhan biar makin dekat sama Tuhan. Jadi kita biar bisa ingat Tuhan. Baru yang terakhir, we trust God to equip us for the task He calls us to. Jadi kita percaya kalau Tuhan itu sudah memperlengkapi kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Jadi itu kayaknya seperti yang ayat hafalan kita dulu itu Efesus 2 ayat 10. Jadi Tuhan itu memperlengkapi Musa itu, jadi Tuhan sudah atur semua, sudah rencanakan. Dulu Musa itu diangkat sama orang Mesir, terus dididik, belajar bahasa, belajar bela diri, belajar semua. Jadi Tuhan sudah
siapkan Musa agar Musa bisa menjadi pemimpin yang baik untuk umat Allah. Jadi Tuhan juga sudah mempersiapkan kita masing-masing. Jadi kita harus jadi penata-layan yang baik. Kita harus tahu siapa kita. Di Institutio yang John Calvin itu, Yohanes Calvin, saya baru baca bagian pertama-pertamanya sih, pendahuluannya. Tapi dia bilang, kalau kita mau kenal Tuhan, kita harus kenal diri sendiri. Loh, itu kan terbalik. Nah, maksudnya John Calvin ini, agar bisa kenal Tuhan, kita harus kenal betapa kita sangat berdosa, betapa kita ini orang yang suka berdosa, yang selalu pikirannya itu jahat, yang selalu pikir tentang diri sendiri. Kita harus sadar kalau kita ini hancur, baru nanti kita bisa lihat betapa besar anugerahnya Tuhan, betapa Tuhan masih mengasihi kita. Nah, itu pertama. Baru yang kedua, agar kita kenal kita sendiri, kita harus kenal Tuhan. Nah, itu yang pasti kalian sudah tahu, sudah pernah dengar itu. Jadi kalau kita mau kenal diri sendiri, kita harus kenal siapa itu Tuhan, bagaimana tentang kasih Tuhan, terus bagaimana ceritanya Tuhan itu mengasihi sampai merela memberikan anaknya itu mati gantikan kita. Gitu. Terus berikutnya ini cuma biblical konteks saja, ini cuma jelasin kalau pertama-pertamanya itu mulanya itu orang Israel itu mereka dijajah jadi slave-nya Mesir. Terus ini juga ada ngomong tentang God entering the most holy place to dwell in the midst of his people. The story burning bush marks at first. Jadi cerita burning bush ini yang kejadian 2-4 ini jadi permulaannya perjanjiannya Allah itu untuk menunjukkan diri kepada umatnya, appearance. The story of the burning bush marks the first appearance of God's presence in the book, not just in the fire, but in the name that he gave to Moses. Ya, jadi itu menurut saya sudah cukup straightforward. Kalau ada yang nggak mengerti, bisa langsung tanya saja. Nah, baru ini cuma penjelasan kayak beberapa ayat, beberapa phrase yang dipakai gitu supaya lebih mengerti. Terus background ini cuma menjelaskan tentang Midian, terus Sinai gitu. Yang kita juga sudah bahas tentang Midian, tentang Yitro itu minggu lalu tuh sama Pak Nur Cahyo, jadi nggak harus diulang. Nah, ini mistakes to avoid. Ini yang kita harus hati-hati waktu kita cerita ke orang lain tentang cerita ini. Dia bilang, be careful about what you suggest Moses knew or felt as an adult in Pharaoh's house. Jadi kita harus hati-hati untuk pikir, untuk membayangkan perasaannya Musa waktu di rumahnya Firaun. We do not know that he felt grief for the Israelites. Kita nggak tahu sebenarnya kalau apakah Musa itu rasa kasihan atau sedih dengan umat Israel ini. We are not even told whether he knew that they were his people. Kita juga nggak dikasih tahu dengan jelas kalau Musa ini tahu kalau umat Israel ini adalah umatnya Allah yang dipilih. As always, it is important not to focus too much attention on the human characters in the story. As the story proceeds, Moses' reluctance to go back to Egypt may or may not show a character flaw, but surely the author intends to show that God can overcome any real imagined obstacles in order to use the person of his choice. Jadi, kita ini sebenarnya waktu kita baca cerita ini, kita nggak boleh terlalu fokus dengan karakternya manusia. Contohnya kayak karakternya Musa ini.
karena ceritanya tentang ceritanya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Dan ada banyak sekali yang kayak kurang jelas. Jadi kita nggak boleh asumsi langsung, asumsi sebelum kita baca, oh ya Musa ini pasti seperti ini atau seperti ini. Karena nggak dibilang sama sekali di Alkitab. Jadi kita harus hati-hati. Yang kita perlu cari itu adalah karakter Tuhan. Ini Tuhan lagi. Ini kita bisa lihat apa tentang, kita bisa belajar apa tentang karakter Tuhan. Apa yang kita perlu, apa yang sesuatu baru yang kita bisa pelajari dari tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena ini tentang Tuhan mengasihi umatnya. Toh? We cannot use this lesson. We cannot use this lesson to talk about how people make excuses to avoid the call of God or how brothers help one another. Such uses illustrate the error of choosing something trivial in the story and elevating it to the main teaching point. Our goal is to focus the lesson on what comes with authority, which is generally found in God's revelation of Himself and His plan. Jadi, kita nggak boleh pakai pelajaran cerita ini untuk mengajar kalau kita nggak boleh seperti Musa, aduh Tuhan jangan saya, itu nanti di pasal 4 tentang itu. Bukan itu sebenarnya fokusnya. Ya nggak salah, tapi bukan itu yang maksud dari cerita ini. Makanya dibilang mistakes to avoid. Jadi kita harus hati-hati. Tapi kita harus belajar dari Tuhan ini. God's revelation of Himself and His plan. Jadi belajar tentang siapa itu Tuhan dan rencananya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi ya demikian mini khotbah saya. So far mengerti atau ada yang kurang jelas? Ya, cukup jelas. Kira-kira kalau Josia mau menyimpulkan pelajaran pribadinya, apa yang didapat Josia, supaya kita bisa sharing dengan... Kalau tadi pagi saya baca lagi sih renungannya. Jadi yang saya dapat itu tentang Tuhan mengasihi manusia. Itu saja sih. God loves us. Itu yang paling dasar. Tuhan peduli sama umat-umatnya walaupun kita ini udah hilang, udah di Mesir, udah kayak kelihatannya sudah kayak no hope lagi sudah. Tapi Tuhan itu sebenarnya ada di situ. Tuhan dengar kita. Dengar waktu kita lagi menderita, Tuhan sebenarnya ada di situ. Dan semua ini Tuhan sudah siapkan, semuanya Tuhan udah rencanakan semua ini terjadi supaya kita ini bisa makin dekat sama Tuhan. Jadi waktu kita lagi menderita, waktu lagi mengalami sesuatu yang di luar rencana kita, ya harus tahu kalau jangan takut, jangan sedih, karena Tuhan itu cinta, mengasihi kita, makanya Tuhan membiarkan kita menderita sedikit. Jadi kita nggak boleh takut. Tim Keller pernah bilang, waktu kita takut, waktu khawatir gitu, berarti kita lupa kalau ada Tuhan. Karena di ayat yang kita baca tadi itu kan pasal 3, lupa ayat berapa itu kan dibilang, aku adalah aku. Jadi ya Tuhan itu, jadi Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Jadi untuk apa kita takut? Untuk apa kita khawatir atau apa? Ya kita manusia, iya. Tapi kita juga harus ingat kalau Tuhan itu selalu ada bersama kita. Jadi itu yang saya dapat, itu hal yang saya bisa sharing ke teman-teman. Jadi kalau tadi didorong untuk kita mengambil poin yang lebih penting yang dimaksudkan oleh Musa sendiri waktu menulis bagian ini, Burning Bush ini, yaitu tentang God's
revelation, God reveal himself. Itu kalau gitu apa? Pelajaran apa tentang Tuhan? Jose tadi sudah bilang bahwa dia itu menyertai. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apalagi ya? Ada banyak sih. Tuhan mengasihi kita. Itu basically tentang God's providence, God's providential. Jadi Tuhan menyertai kita. Dan Josea sudah nonton itu ya, video yang di itu ya, yang menggambarkan burning bush itu layak seperti matahari gitu ya. Kamu udah lihat videonya berarti ya di YouTube ya? Saya lupa dapat dari mana yang matahari itu. Kayaknya bukan yang dari video. Iya, itu ada di YouTube itu. Bukan ya? Bukan yang dari apa namanya Bible Project ya? Oh bukan. Tentang holiness. Bukan. Nggak tahu, lupa. Sering Karena di Bible Project tuh digambarkan jelas sekali tentang holiness itu, kekudusan Allah tuh digambarkan seperti matahari yang makin dekat tuh makin menghanguskan begitu. Tapi baik gitu ya, matahari kan baik. Allah seperti halnya Allah itu kan baik gitu ya. Tapi yang baik itu ketika didekati oleh yang tidak, istilahnya kalau bagi kita orang berdosa kan tidak layak kayak, justru mematikan gitu. Sesuatu yang baik ketika didekati justru mematikan. Iya. Ketika didekati dengan kondisi yang tidak tepat maksudnya. Saya sih cukup terkesan dengan itu ya. Dengan kekudusan Allah yang baik, satu sisi baik tapi mematikan sebenarnya. Dulu waktu aku kuliah tingkat 1, saya masih di I3 waktu itu, cerita kepada anak-anak remaja, anak kelas 5, kelas 6, ada yang SMP juga, biasa itu pelayanan weekend, saya cerita begitu detail tentang bagaimana Musa mempertahankan dirinya. Saya nggak mau Tuhan, karakter Musa ya, saya nggak mau tawar-menawar. Berarti itu salah fokus. Iya. Sama Pak, kayak cerita, kalau guru sekolah minggu cerita Daud dan Goliat gitu ya Pak ya. Ternyata kan sebetulnya, Daud itu kan menggambarkan tipologinya Kristus, begitu ternyata. Background. Oh iya, background information. Ini tulisannya kebalik ya? Enggak, udah benar. Enggak, di layarnya teman-teman tulisannya nggak kebalik? Enggak itu. Di layar saya kebalik soalnya. Yang ini loh. Yang Allah mengingat perjanjiannya. Ini seperti yang dibilang Yosea tadi, waktu ada kata Allah mengingat bukan berarti Allah itu lupa begitu. Tapi ungkapan Allah mengingat itu digunakan ketika Allah itu hendak bertindak, hendak melakukan sebuah tindakan. Ya, tadi Hosea lewati ini ya, tapi sebenarnya Hosea sempat singgung sih. Iya. Ya, jadi kata Allah mengingat, God remember itu sebetulnya bukan berarti Allah itu pelupa, tapi digunakan untuk menunjukkan Allah itu sedang akan bertindak di dalam situasi tertentu, gitu ya. Lalu ada ungkapan malaikat Tuhan di Keluaran 3 ayat 2. Malaikat Tuhan adalah seorang pembawa pesan yang membawa firman Allah kepada umat. Di dalam dunia kuno, komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan tuh ya, itu sesuatu yang sangat jarang. Biasanya pertukaran diplomatik normalnya menuntut adanya penggunaan perantara dan pembawa pesan seperti layaknya duta besar memakai jubah otoritas untuk berbicara bagi pihak-pihak yang diwakilinya, dan diharapkan untuk diperlakukan seolah-olah mereka itu ya mencerminkan atau mewakili martabat dari orang yang diwakili. Nah, itu sebabnya di dalam beberapa konteks sangat sulit membedakan antara Allah dan si pembawa pesan yang berbicara. Nah, pembawa pesan yang berbicara bisa jadi kadang-kadang juga berbicara dengan kata ganti orang pertama ya, sebagai Tuhan.
Jadi itu wawasan yang mungkin baik juga ya teman-teman. Di perjanjian lama itu biasanya tidak umum untuk adanya komunikasi langsung, biasanya harus ada perantara ya. Dan orang yang memperantarai itu membawa martabat atau membawa dignity dari orang yang diwakilinya. Demikian juga malaikat-malaikat Tuhan ketika menjadi perantara membawa dignity dari Allah itu sendiri. Terus ada tanah suci nih, holy ground, tanah yang suci. Seluruh manifestasi kehadiran Allah menjadi tanah yang suci, ruang yang sacred, yang sakral. Kemudian ungkapan susu dan madu itu kalau menurut bacaan ini ya tidak semata-mata menggambarkan produk pertanian, tapi susu itu menggambarkan bahwa tanah Israel yang dijanjikan itu, tanah Kanaan itu adalah tanah yang baik untuk peternakan, dan madu itu menggambarkan hasil bumi ya, di mana orang dapat membudidayakan tanaman-tanaman. Nah, itu kira-kira begitu. Lalu satu hal yang paling jadi kontroversi itu tentang nama Allah juga di sini itu menggunakan di dalam NIV YHWH itu dijelaskan oleh penafsir NIV itu artinya he is ya. Dia adalah. Nah, tapi waktu Tuhan berkata-kata aku adalah atau I am. Aku adalah Tuhan ya. Kalau di dalam terjemahan Indonesia kan TB menerjemahkan akulah Tuhan begitu ya. Kalau dalam terjemahan NIV tadi jadi adalah dia. Aku adalah dia adalah. Itu aku adalah dia adalah. Nah, jadi namanya apa ya? Tidak tercakupi dengan kalian tahu nggak Harry musuhnya siapa? Harry Potter. Voldemort. Tidak boleh sebut namanya katanya. Ya, Yahweh itu nama pribadi Tuhan, mungkin itu yang sedang dijelaskan Pak Nur Sahyo. Terus apa bedanya dengan Yehova? Ya itu sudah Yehova. YHWH itu karena kan itu tetragrammaton 4 huruf yang dalam bahasa Ibrani tidak ada vokalnya, jadi bisa dibaca Yehova, bisa dibaca Yahweh, tergantung vokal yang dimasukkan. Artinya sama. Itu nama pribadi. Nah, waktu ditanya Musa, nanti namanya siapa? Jadi waktu itu Tuhan ngasih tahu namaku itu ini. Aku adalah aku. Aku yang aku ada. Atau artinya aku itu ada dari dulu, dari sekarang sampai yang akan datang itu aku ini tetap ada. Seperti itu. Yahweh Asher Ehye. Akulah yang aku ada. Jadi maksudnya itu tadi kamu bicara soal Allah di luar waktu, itu betul. Itu di situ dia sebetulnya konteksnya begitu. Aku itu ada terus gitu. Every morning and evening, Jewish people have prayed. Ya bagi Tuhan itu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang itu bisa dilihat dari satu lembar kertas seperti itu. Seperti kita melihat bersamaan. Itu artinya dia itu ada dalam kekekalan. Ya. Tapi zaman itu Musa ngerti nggak? Nah itu jadi mulai sejak itu Musa belajar dari burning bush itu. Kemungkinan Musa waktu itu belum tahu. Ya, Musa itu nolak nggak mau belum kenal siapa itu Yahweh. Kemungkinan. Jadi Tuhan menampakkan dirinya waktu itu. Dan kalau nggak salah itu tempat itu adalah nanti Musa membawa keluar orang Israel kembali ke situ. Itu Sinai kayaknya. Itu tempat yang sama dengan Sinai. For thousands of years, every morning and evening, Jewish people have prayed these well-known. Suaranya kedengaran teman-teman? Bisa. Oke. Bisa Kak, kedengaran. Kedengaran Kak. Thousands of years, every morning and evening, Jewish people have prayed these well-known words as a way of expressing their devotion to God. They're called the Shema.
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. We're going to look at the second key word here. Lord, written in all capital letters. This is the personal name of Israel's God. We first learn the meaning of this name in the story of Moses and the burning bush in the book of Exodus chapter 3. God appears to Moses and he commissions him to liberate the Israelites from slavery. And so Moses wonders, what if people ask the name of the God who has sent me? And so God responds, tell them, Ehyeh has sent me to you. Now, that Hebrew word Ehyeh means I will be. In other words, God's name means that he is the one who is and who will be. God's existence doesn't depend on anyone or anything else. This God simply is. But it will sound kind of strange for Moses to go say to the Israelites, I will be has sent me to you. Only God can say, I will be. So in the next sentence, God tells Moses the version he should say aloud, Yahweh, the God of our ancestors, he has sent me to you. Now, that word Yahweh is the ancient Hebrew form of the verb he will be. And this is the personal name of the God of Israel. It appears over 6,500 times in the Old Testament. Now, here's what's interesting. Over the centuries, Israelites wanted to honor the sacred nature of this divine name. So as they read the Hebrew Bible aloud and they came to this name, they stopped saying Yahweh and instead started saying the Hebrew word for Lord, which is Adonai. Now, this practice has been continued throughout the centuries. And so later, when people started translating the Bible into English, they adopted the same practice. Instead of spelling out the divine name, they translated it as Lord, spelled in all capital letters. Okay, you got that? Good, because there's more. Ancient Jewish scribes wanted to prevent anyone from even accidentally saying this name aloud when you read the Hebrew Bible. And so they came up with a visual device to remind you to make sure you say Adonai. They took the 4 consonant letters of the divine name. These letters correspond to our English letters, Y, H, W, H. Then they inserted the 3 vowels from the word Adonai and combined these together to create an artificial hybrid word, which if you pronounced it, it would say Yahuwah, but no Israelite ever said Yahuwah. It's simply a visual reminder to say the word Adonai. Now, it gets more interesting. Much later, Christian scribes came along who didn't know that Yahuwah was an artificial word. And so they began to say it aloud and spell it in their writings. This is the word that eventually entered into English as Jehovah. It's a word many people still use today. But the main thing is, the word Lord in all capital letters is an indication of the divine name. Don't confuse it with the word Lord in your English translations that's not in all capital letters. That is the actual Hebrew word Adon, which just means Lord or master. This word can refer to people like kings or the master of a servant, even a shepherd over his sheep. And sometimes biblical authors will use this word to refer to God, like in the phrases, the Lord of all the earth or the Lord of lords. But behind all of these words, Jehovah, Lord, Adonai, stands the original divine name of the God of Israel. It refers to the one who was, who is, and who forever will be. Ya, jadi Yahweh, YHWH nggak bisa disebut karena orang Israel dalam pembacaannya nggak berani nyebut. Nah, itu nama yang kudus sekali, makanya dia setiap kali ketemu YHWH itu Adonai kan. Adonai artinya Tuhan, Tuan. Nah, terus supaya orang masa kini bisa nyebutkan, maka apa itu vokal dari Adonai itu dimasukkan ke YHWH. Jadi bunyinya ya Yahweh atau ya Yahweh, mirip-mirip begitu. Itu tergantung apa namanya suku mana. Jadi seperti Batak, Jehovah ya, Brian ya. Iya benar Pak, mirip-mirip. Jehovah kalau Mandarin Yehovah, Yehovah kalau nggak salah. Ya itu soal pronunciation. Kita nggak pernah tahu sebetulnya gimana orang Israel yang dulu sekali karena kita taunya ya begitu. Nah kalau ada gerakan orang sekarang ini yang mau ada kan itu aliran orang Kristen yang mau ganti kembali ke zaman itu kayaknya juga kurang fair juga. Kalau mereka mau ganti nama Tuhan dengan Yahweh semua, ya belum tentu juga pronunciation-nya benar Yahweh, mungkin Yehova,
mungkin Jehovah dan lain-lain. Kayak mau menjadi orang Israel, tapi orang Israel sendiri nggak berani nyebut loh. Kita mau nyebut itu, jadi lucu juga. Jangan ikut-ikut gerakan yang macam itu, sudah masuk akal. Kemudian frase yang disebutkan di sini waktu Tuhan memperkenalkan dirinya itu Ehye itu ya, aku ada sebagaimana aku ada. Ya, saya. Iya. Halo Pak Nur, sudah bisa masuk lagi, silakan Pak Nur. Jadi dulu cuma bilangnya Adonai. Seperti Allah huruf kecil itu. Adonai itu Tuhan. Dia panggil Yahweh Tuhan. Lord. Seperti seorang hamba memanggil Tuhan kan, itu nama penghormatan. Yehovahnya maksudnya kapan? Itu orang saya bilang enggak. Jehovah. Tes. Halo. 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 Saya, halo. Dengeran nggak? Dengar. Nah, ini saya pakai hotspot istri nih, Pak. Saya pakai hotspot HP-nya istri, jadi biasanya restunya bagus kalau istri. Oh iya. Lanjut ya. Jadi gimana tadi Asyir gimana yang dibahas tadi? Tadi kebanyakan bahas tentang Yahweh. Kenapa Yahweh tidak disebut? Tetragrammaton itu akhirnya kok jadi Yahweh, itu dari Adonai, vokalnya dari Adonai. Karena orang Israel nggak berani sebut nama pribadi. Lanjut Pak. Iya. Tapi saya pernah khotbahkan itu di Arso atau di gereja juga, waktu kemudian Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes yang Pak Yosef pernah khotbahkan tentang aku adalah itu loh. Ada 7 aku adalah, betul Pak ya? Kan sebetulnya Yesus itu ketika mengatakan aku adalah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah perjanjian lama, yang adalah aku adalah dia itu. Terus ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, kemudian orang-orang yang menangkap dia itu bertanya, Yesus bertanya, kamu mencari siapa? Lalu mereka mengatakan mencari Yesus itu ya. Kemudian Yesus mengatakan, akulah dia. Nah, waktu Yesus mengatakan akulah dia, saya selama ini bingung kenapa ketika Yesus mengatakan akulah dia tuh orang-orang tuh pada terjerembab gitu ya, terjerembab ke belakang gitu di dalam Yohanes pasal-pasal terakhir tuh ya. Nah, kemudian saya ketika membaca tafsiran baru memahami ketika Yesus mengatakan akulah dia, kata dia di situ sebetulnya menunjuk pada YHWH yang di perjanjian lama, karena YHWH kan artinya dia adalah. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, nah kata dia itu membuat orang-orang itu kaget, sontak terjebak ke belakang karena Yesus dengan otoritas menyatakan dirinya Yahweh begitu. Akulah dia. Terus mereka terjebak ke belakang. Nah, itu yang pengertian baru yang sempat saya dapat waktu saya persiapan khotbah sih. Jadi saya selama ini ketika membaca kisah itu saya bertanya-tanya kenapa mereka sampai terjungkal ke belakang ya? Apa hebatnya kok sampai mereka terjungkal ke belakang hanya gara-gara Yesus mengatakan akulah dia? Apa karena shock atau karena kaget atau karena bingung gitu ya? Tapi kok sampai terjungkal ke belakang gitu? Nah, ternyata dengan otoritasnya Yesus menyatakan dirinya adalah dia yang ada di perjanjian lama itu. Nah, itu yang pernah saya pelajari ketika saya persiapan khotbah sih ya. Di perjalanan ke padang gurun agar kami bisa mempersembahkan kurban. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah tipuan atau sengaja untuk memperdaya Firaun, bukan. Tapi ini adalah sebuah permintaan yang masuk akal dan Firaun menolak. Firaun dia mendemonstrasikan kekerasan hatinya ya, bahwa dia itu memang harus binasa. Ini beberapa isu penafsiran di dalam kisah tersebut yang sempat tadi dilewatkan oleh Hosea ya, tapi
Dan dari nama YHWH tadi, ada juga pengertian kata kerjanya sebagai sosok dia yang menyebabkan sesuatu dalam relasinya dengan Israel. Ini menunjukkan hubungan perjanjian Allah dengan Israel, bahwa perjanjian dengan Israel itu disebabkan oleh Allah sendiri yang telah memilih umatnya. Jadi terima kasih Yosea hari ini sudah mengingatkan kita untuk membaca kisah-kisah Alkitab dengan bertanya apa yang kita pelajari tentang Allah. Ya, apa yang kita pelajari tentang Allah. Terima kasih untuk pelajarannya. Juga sempat mengutip Calvin tadi ya. Bagus sekali. Untuk mengenal diri sendiri kita harus mengenal Allah. Dan untuk bisa mengenal Allah kita harus menyadari ketidakberdayaan dan kepapaan kita ya, betapa bangkrutnya kita, dan dengan itu kita mulai mencari Allah. Itu kalimat pertama awal-awal dalam buku Institutio-nya Calvin ya. Terima kasih untuk Yosea sudah mengingatkan lagi. Oke, itu akulah aku itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kalau kita lihat LXX itu ego eimi. Ego eimi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, akulah dia. Nah, itu ego eimi. Betul. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang itu, maka pembaca orang-orang Yahudi yang juga membaca LXX, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, Septuaginta, mereka pasti tahu Tuhan Yesus ngomong apa, ego eimi. Akulah aku. Berarti itu memang pas dengan konteks, tapi juga pas dengan nama pribadi Tuhan. Oleh karena itu diceritakan oleh Yohanes, Injil Yohanes, itu semua prajurit pada ngeblak semua rebah ke belakang. Ya. Tapi Yahweh itu kan nama untuk Allah Bapa atau Allah Tritunggal itu bisa dipakai sama semua. Menurut saya itu nama Tritunggalnya. Nah, Tuhan Yesus memakai untuk dirinya, dan waktu di burning bush ini dia ini Allah Bapa, mungkin Tritunggal di situ maksudnya. Oke. Makanya waktu menarik ya, Septuaginta kan ditulis oleh 70-an orang itu ya. Diterjemahkan oleh 70-an orang. Dari Perjanjian Lama ke bahasa Yunani. Ya, ini cuma pikiran-pikiran nakal saya aja sih Pak. Ini nggak ada dasarnya. Cuma saya berpikir lagi-lagi ketemu angka 70. Dan angka 70 itu angka bangsa-bangsa. Dan Perjanjian Lama kali ini harus merambah kepada bangsa-bangsa lewat terjemahan Yunaninya. Good point. Itu nggak salah itu. Apakah Raja Ptolemeus memerintahkan 70 itu atas dasar itu ya? Saya nggak tahu juga ya. Kan yang memerintahkan Raja Ptolemeus kalau nggak salah itu ya, yang membuat ada 70 ahli untuk menerjemahkan. Jadi memang bangsa Israel imannya harus tersebar ke seluruh bumi memang. Cuma mereka lupa misinya kayaknya sekarang, sampai detik ini. Iya, ironis sekali. Dan kalau gereja sekarang juga lupa misinya, itu juga... Gimana Pak? Kalau gereja sekarang lupa misinya, itu juga ironis sekali, kasihan sekali. Aduh. Ya, gereja zaman sekarang juga seperti Israel yang baru. Itu sebetulnya rencana Tuhan untuk... jadi seperti Pak Nur tadi bilang, itu menarik bahwa Tuhan ingin supaya melalui Israel, maka semua bangsa mendengar siapa itu Yahweh, siapa ego eimi itu, makanya diterjemahkan dalam bahasa yang bahasa dunia waktu itu, Yunani bahasa dunia. Jadi penerjemahan itu, spirit itu juga yang jadi motivasi kita ya, apakah Bidaya juga, Wycliffe, LAI, untuk menerjemahkan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Gereja juga harus mikirin bangsa-bangsa. Jadi kita belajar teologi ya, kalau kita lupa bahwa misi kita itu adalah untuk memperkenalkan Tuhan, itu juga sia-sia sebetulnya. Kita belum cukup mengenal diri kalau begitu. Diri kita ini begitu
berdosa, ya, kita sudah diterima, dan karena itu kita membagikan kepada mereka juga. Itu tujuan yang paling tinggi sebetulnya untuk share iman. Jadi jangan lupa kalau sudah belajar teologi, jangan lupa kepada panggilan yang utama ini. Ya, dimanapun posisi kalian, sebagai apapun, itu mesti berbagian di dalam misi dunia, misi kepada segala bangsa. Itu concern yang nggak bisa dihindari, harus eksistensi kita sebagai gereja. Betul. Ada yang bilang begini, Kak, ada yang bilang begini, kalau jemaat itu saya jemaat, oke, apa namanya? Oke, kamu lah yang urus bagian sana, bagian misi itu. Saya bukan bagian misi, saya ngurus yang ini, yang di sini. Itu saya pikir juga tidak tepat. Kita berfokus kepada masing-masing sesuai dengan karunia, tetapi hati kita adalah waktu kita melakukan bagian kita juga harus berbagian kepada segala bangsa gitu. Jadi kalau kita panggilannya untuk kerja sebagai cleaning service, kita juga bisa melayani pada saat yang sama untuk misi sedunia. Kita bisa pergi dengan doa kita dan mungkin juga sebagian dari penghasilan kita, tapi kita juga bisa terus bersaksi di sekitar kita juga. Jadi nggak bisa avoid ya. Saya fokus di sini kok gitu. Itu bagianmu. Saya kirim uang saja. Nggak mungkin juga ngomong gitu. Jadi kita mesti bekerja sama, kita menjadi satu tim dengan para misionaris yang bisa pindah tempat pergi ke sana. Kita berbagian di situ. Ya berdoa, ya take care of the missionary itu gitu. Kan dibilang di materi yang tadi saya bawakan itu, the mistakes to avoid, jangan fokus ke karakter manusianya kan, fokusnya ke cerita Tuhan. Itu sih. Karena dilihat sih kayak emang betul ini kan ceritanya Tuhan, kita kan bukan untuk lihat penonjolan dari karakter atau kepribadiannya Musa, tapi kayak apa yang Tuhan lakukan gitu untuk menyelamatkan bangsanya gitu dari perbudakan. Padahal kalau yang saya catat di sini sekitar 5 kali Musa menolak. Ada tapi-tapinya dia pas bicara. Nggak tahu, mungkin lebih. Iya. Ya, memang nggak salah kalau kita juga bisa belajar dari apa saja yang kita baca. Memang nggak dibilang kita nggak boleh belajar tentang manusia, bagaimana kita harusnya menjawab di hadapan Allah, tentang kita nggak boleh kayak mengeluh kayak begitu. Itu betul juga, tapi bukan di situ maksudnya. Jadi itu seperti mungkin kayak seperti jalan gini, ya. Jadi targetnya itu, goalnya itu sebenarnya untuk kenal, untuk tahu karakter Tuhan, untuk tahu Tuhan itu siapa, bagaimana Tuhan itu berrelasi dengan kita. Tapi jalan itu, goal itu kan pasti ada kayak cabang-cabangnya. Jadi, ini nggak tahu ilustrasi bagus atau tidak. Jadi ada cabang-cabang kecil gitu. Nah, jadi kita juga bisa pelajari banyak hal tentang Musa, banyak hal juga tentang Israel. Kalau Israel itu mereka itu waktu lagi menderita baru cari Tuhan. Nah, itu nggak boleh juga kayak gitu. Atau ada juga cerita begini, mungkin yang kayak tadi Tuhan kan ada bilang, saya akan bawa kalian ke tanah yang sudah dijanjikan, sudah disiapkan itu dari tanah, itu kan milik tanah orang ini banyak. Jadi kita juga bisa belajar kalau Tuhan itu sudah menyediakan, Tuhan peduli gitu sampai give the best gitu. Jadi kalau kita lihat kalau lihat peta Israel itu pada zaman itu tahun Middle Bronze, jadi kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Itu Israel itu tanah Israel itu, Kanaan itu tempat yang perfect gitu, yang sempurna, karena kiri kanannya itu ada kayak sumber daya, ada resource, jadi tanahnya juga bagus. Itu yang dosen saya bilang waktu,
Old Testament, waktu kelas Old Testament survei perjanjian lama. Jadi maksudnya itu semua ini walaupun goalnya itu untuk supaya kita tahu bagaimana Tuhan berrelasi dengan manusia, bagaimana karakter Tuhan, masih ada banyak juga yang kita bisa pelajari dari cerita-cerita kecil itu atau karakter-karakter Musa manusia gitu. Jadi nggak salah. Jadi maksudnya jangan lupa saja goalnya itu apa dari cerita ini. Kalau berkhotbah kemarin beberapa bulan yang lalu ada khotbah itu yang idealnya seharusnya ada kristosentris. Nah, waktu khotbahkan bagian ini kita harus mengkaitkan Kristus di dalam cerita itu, mau berbicara tentang Tuhan, tentang Kristusnya apa gitu. Itu jangan dilupakan poin. Ya, kalau di video Bible Project yang dikasih linknya sama Karen itu ya, kalau nggak salah ingat ya, saya sih belum nonton lagi sih. Yang The Burning Bush itu pada akhirnya holiness itu menjadi nyata dalam pribadi Yesus ya. Digambarkan di situ pakai gambar-gambar begitu. Terus bagaimana orang-orang yang bersentuhan dengan Yesus itu justru mengalami pembaharuan, bukannya mati ya, tapi mengalami pembaharuan. Jadi Allah bisa didekati lewat pribadi Yesus, begitu maksudnya. Allah yang kebaikannya mematikan itu akhirnya bisa didekati melalui pribadi Yesus. Jadi bersyukur banget ya kita punya Tuhan Yesus ya, teman-teman ya. Allah yang kebaikannya mematikan itu bisa didekati dan kita juga didekatkan dengan Allah luar biasa. Untuk memahami Allah sebagai Bapa, tentang Allah itu sebagai Bapa, tentang kebapaan Allah. Kalau ditanya Allah kita tuh siapa ya? Allah kita ya Bapa, begitu. Allah Bapa yang berfirman dan firman-Nya itu ilahi, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus keluar daripada Bapa itu, dan Roh Kudus juga menyatakan Yesus. Jadi ya itu menarik sekali sih. Kita diingatkan lagi Allah sebagai Bapa, kebapaannya itu loh. Kebapaan yang kekudusannya itu mematikan. Luar biasa ya. Kebaikan yang mematikan. Liberalisme itu apa ya? Liberalisme itu bisa baca bukunya ini si siapa? Yang terkenal tuh bukunya siapa sih? Itu pandangan filosofis yang terpengaruh oleh pandangan positivistik ya. Dunia itu sebagai lingkungan yang tertutup, jadi tidak percaya mujizat, kelahiran anak darah, kebangkitan Yesus. Nah, hal-hal yang bagi orang Kristen itu sesuatu yang sifatnya basic, itu mereka nggak percaya gitu. Karena bagi mereka mujizat tuh nggak mungkin. Karena dunia ini adalah dunia yang alam tertutup, naturalistik. Semua itu berjalan sesuai mekanisme alam. Jadi mereka nggak percaya mujizat. Nah, kalau nggak percaya mujizat berarti nggak percaya Yesus lahir dari anak darah, mereka nggak percaya kebangkitan orang mati, mereka nggak percaya. Nah, kalau siapa sih namanya? Aduh, judul bukunya liberalisme juga. Nah, bagi kita sebenarnya orang-orang yang liberal itu sebetulnya lebih tepat dikatakan bukan Kristen harusnya. Cuma sayangnya mereka ada di gereja Kristen. Cuma harusnya mereka bukan Kristen. Malah Katolik lebih dekat sama kita, karena Katolik masih percaya mujizat, percaya kelahiran dari anak darah, percaya kebangkitan Yesus. Jadi masih seiman gitu ya, orang saudara seiman yang jauh ya orang Katolik itu. Nah, tapi kalau yang liberalisme ini sebetulnya sama sekali bukan Kristen. Cuma mereka ngaku Kristen. Ya, Yesus hanya sebagai guru moral, bukan juru selamat. Kematian Yesus itu hanya sebagai teladan, contoh, bukan sebagai penebusan. Jadi nggak ada tuh penebusan karena kematian Yesus. Karena kematian itu hanya teladan. Jadi kita harus berkorban seperti Yesus. Nah, itu liberalisme. Alkitab bukan firman Allah, tapi Alkitab itu
karya manusia ya bisa harus diperlakukan seperti karya tulis manusia biasa. Ya itu nggak salah juga sih, maksudnya memang itu karya tulis manusia juga, kan natur Alkitab tuh sepenuhnya manusiawi, sepenuhnya ilahi ya. Tapi keilahian Alkitab itu dicopot sama orang-orang liberal. Jadi Alkitab tuh murni karya manusiawi yang bisa dikritik, bisa dibedah, dan kalau perlu bisa dihilangkan. Nah, masalahnya kalau kamu menghilangkan satu lembar Alkitab, kenapa? Muncul istilah demitologisasi, jadi mengeluarkan mitos-mitos dari dalam Alkitab. Kita harus memilih, oh itu mitos, itu cerita zaman dulu, nggak cocok zaman sekarang. Ya, itu namanya, pencetusnya namanya Rudolf Bultmann, demitologisasi. Ya kira-kira begitulah, itu pandangan liberalisme. Sebetulnya dia bukan Kristen sih, harusnya nggak berhak mengklaim Kristen, cuma dia ngaku Kristen dan ada di gereja Kristen. Itu sebabnya STT Westminster dibentuk, karena Princeton itu kemasukan liberalisme. Tapi juga ya, liberalisme zaman sekarang juga yang itu kan arus yang satu, arus yang satunya lagi itu kalau kita semua dianggap sebagai mujizat, itu aliran karismatik yang udah kebablasan. Jadi semua mujizat, semua Roh Kudus, semua ya melupakan akan fakta sejarah. Itu juga apa namanya? Ekstrim sebaliknya dari liberalisme. Iya. Konservatif kan? Jadi liberalisme itu membuat gereja itu jadi kering. Liberalisme membuat gereja jadi kering, makanya muncul karismatik di Amerika. Karena gereja-gereja kering. Semua didekati secara positivistik, semua didekati dengan ilmiah gitu. Khotbah-khotbahnya pun kering, hanya moral. Nah, akhirnya muncul gerakan Pentakosta itu di Azusa Street itu di Amerika. Habis itu kebanjiran. Kebablasan, tapi bandulnya kebablasan. Jadi anti ilmiah, anti filsafat, anti yang ilmu pengetahuan. Kebablasan. Nah, tapi kita lihat perkembangan deh sekarang. Banyak orang karismatik tuh belajar doktrin loh. Jadi sekarang bandulnya mulai kembali lagi. Yang orang liberal itu juga mulai melihat pentingnya iman ya, pentingnya iman, spiritualitas. Nah, orang-orang yang karismatik juga mulai melihat pentingnya doktrin, filsafat, anugerah umum. Jadi mereka mulai menghargai juga. Ya, sepanjang masa sih merek gereja nggak akan pernah bisa satu ya, tapi tubuh Kristus pasti akan bersatu. Karena itu kan doa Tuhan Yesus ya, meskipun mereknya tetap lain ya. Nah, itu secara singkat aja tentang liberalisme, karena ditanya sama ini. Siapa sih penulis bukunya tuh? Aduh, saya lupa ya. Oh ya, Grace Hamacen. Namanya Grace Hamacen. Kamu cari bukunya di Momentum, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ada juga PDF-nya kayaknya free sih. Dia nulis buku tentang, judulnya itu, liberalisme. Dan penuh dengan kata-kata mutiara. Tuhan berkati teman-teman. Amin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Josia semuanya. Thank you.